Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai Learning Management System atau LMS. Kelompok 7 ini beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Friska Sahwanabila, Selena Yudi Ihna, Sofiah, Asrianti, Hairunisa Ramawati, serta Nada Apipa Aulia. Nah, teman-teman juga pasti tahu apa itu LMS gitu ya. LMS atau Learning Management System adalah suatu platform atau sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola, menyampaikan, dan memantau proses pembelajaran secara daring. LMS juga banyak digunakan oleh institut pendidikan maupun perusahaan untuk menyediakan materi pembelajaran, memfasilitasi komunikasi antar pengajar dan peserta didik, serta melakukan evaluasi secara online. Nah, LMS juga banyak manfaatnya gitu, antara lainnya mempermudah akses pembelajaran, efisiensi waktu dan biaya, pemantauan dan evaluasi yang terstruktur, juga peningkatan intensitas dan kolaborasi. Nah, hasil analisis dari kelompok 7 ini ada 5 LMS yang akan kita bahas. Yang pertama ada Kelas Dojo, yang kedua ada Canvas, yang ketiga ada Edlink, dan yang keempat ada Educate, dan yang kelima ada Wise. Nah, pemaparan pertama itu mengenai Kelas Dojo akan dipaparkan oleh Friska Sahwanabila. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Mungkin sebelumnya karena tampilan layar PPT-nya sangat kecil, jadi saya mau membuka PPT dulu terlebih dahulu. Sebentar ya. Fitur yang pertama dari kelas Dojo ini yaitu fitur Classroom, yang fungsinya yaitu sebagai tempat guru mengelola siswa, memberi penilaian, dan membuat aktivitas pembelajaran. Nah, di Classroom ini, guru dapat membuat kelas, membuat grup dalam kelas, dan juga mengelola kelas. Adapun salah satu fiturnya yaitu membuat kelas. Cara penggunaannya yaitu pertama, login terlebih dahulu ke akun guru di kelasdojo.com, kemudian klik create a class, kemudian masukkan nama kelas, contohnya fisika, kelas 11 IPA, masukkan tahun ajaran dan juga tingkat, kemudian masukkan lagi jumlah siswanya. Kemudian tambahkan siswa satu persatu dan input daftar dari file. Yang terakhir, kelas siap digunakan. Kemudian untuk Classroom juga kita bisa membuat grup dalam kelas. Ditampilkan yang pertama dengan ditampilkan kelas di tampilan kelas, klik ikon 3 titik, pilih create group. Kemudian tambahkan nama grup dan pilih siswa yang masuk ke dalam grup tersebut. Selanjutnya, kita juga bisa mengelola kelas dengan cara yang pertama, tambah atau hapus siswa kapan saja bisa dari daftar kelas. Kemudian kita juga bisa mengubah avatar siswa, mengedit nama, ataupun mereset poin sesuai dengan kebutuhan. Kita juga dapat mengklik nama siswa di ikon pensil untuk mengeditnya. Selanjutnya, ada fitur poin perilaku. Fungsinya yaitu memberikan penghargaan dan umpan balik positif kepada siswa. Misalnya, siswa yang telah bekerja keras berpartisipasi dan membantu orang lain bisa diberi poin. Adapun beberapa poin dari fitur ini, yang pertama, dapat memberi poin ke siswa. Cara penggunaannya dengan cara masuk ke tampilan Classroom, kemudian klik nama siswa atau grup yang ingin dinilai,
Dan yang ketiga, pilih poinnya, mau positif untuk perilaku positif ataupun need works untuk perilaku yang perlu dibina. Yang keempat, klik poin dan langsung tercatat. Selanjutnya, untuk melihat riwayat poin, dapat mengklik nama siswa, pilih ikon View Report, kemudian lihat ringkasan, dan akan terlihat total poin per hari, per minggu, ataupun per bulannya. Kemudian akan ada grafik perkembangan perilaku siswa. Yang ketiga, riwayat poin bisa diunduh dalam bentuk PDF untuk disimpan atau dibagikan kepada orang tua. Nah, kita juga bisa menyesuaikan kategori poin. Yang pertama, di tampilan kelas, klik icon setting, kemudian pilih edit skill. Selanjutnya, tambah atau ubah label sesuai kategori perilaku sesuai yang kita inginkan, bisa sopan, aktif, dan lain-lain. Kemudian atur nilai poin untuk setiap kategorinya. Fitur selanjutnya yaitu cerita kelas. Pada fitur cerita kelas ini berfungsi seperti media sosial di dalam kelas. Siswa dapat membagikan foto, video, dan juga pengumuman baik untuk kelas, sekolah, maupun pribadi siswa. Di fitur cerita kelas ini dapat membuat postingan baru. Caranya yaitu masuk ke akun guru di, di aplikasi Kelas Dojo, kemudian klik menu Class Story. Dapat mengklik tombol New Post, kemudian pilih konten yang ingin dipost, bisa foto, video, atau file. Tulis caption, dan klik posting untuk menambahkan cerita, yang nantinya akan muncul di feed orang tua dan juga feed siswa. Kemudian, di fitur cerita kelas ini juga bisa menjadwalkan postingan dengan cara setelah membuat postingan, klik ikon jam atau timer, pilih tanggal dan waktu yang cocok untuk diposting. Kemudian, konten akan otomatis terpublikasi sesuai waktu yang dijadwalkan. Yang ketiga, pada fitur cerita kelas ini kita juga dapat mengelola interaksi. Guru dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan komentar dari orang tua. Bisa juga menyembunyikan atau menghapus postingan kapanpun. Fitur selanjutnya yaitu obrolan. Fitur obrolan ini berfungsi untuk komunikasi langsung antara guru dan orang tua secara real time. Chat atau pesan tertunda juga. Baik bisa guru, orang tua maupun siswa. Pada fitur obrolan ini, kita dapat mengirim pesan baru dengan cara login ke akun Kelas Dojo, bisa melalui aplikasi, kemudian kita klik menu message. Ada icon please atau new message. Pilih penerima, bisa orang tua ataupun grup orang tua. Ke semua orang tua bisa. Kemudian, tulis pesannya dan klik send. Selain mengirim pesan, fitur obrolan ini juga bisa dapat mengirim lampiran dengan mengunggah foto, hasil tugas, ataupun pengumuman-pengumuman yang ingin dibagikan. Selain itu, fitur obrolan ini juga bisa mengatur quick horse dengan cara masuk ke menu setting, pilih message setting, aktifkan quick horse, dan atur waktu hening. Misalnya dari jam 18.00 sampai jam 8 agar pesan tidak mengganggu waktu pribadi. Fitur selanjutnya yaitu kalender. Fungsi dari fitur kalender ini yaitu mengatur jadwal kegiatan kelas, seperti tugas, pengumuman penting, event kelas, ataupun sekolah. Cara penggunaannya, yang pertama, kita perlu login ke akun Kelas Dojo. Kemudian, masuk ke kelas, buka Kelas Story. Buat postingan pengumuman seperti tugas IPA dikumpulkan hari Kamis tanggal 18. Gunakan format tanggal agar tampilan di feed harian untuk orang tua dan siswa. Jadi apabila ada tanggal dari suatu postingan akan secara otomatis muncul di kalender kita. Kemudian fitur selanjutnya yaitu Dojo Island. Dojo Island adalah game interaktif.
Dojo Isan adalah game interaktif yang bertujuan mengajarkan kolaborasi, kreativitas, dan juga pemecahan masalah. Tutorial penggunaannya yaitu buat dahulu akun siswa di aplikasi kelas Dojo, kemudian masuk dengan kode login dari guru. Setelah itu, siswa dapat membuat karakter Dojo Monster dan sesuaikan tampilannya. Kemudian, siswa juga dapat menjelajahi pulau, mengobrol dengan teman sekelas, atau mengikuti tantangan-tantangan atau misi dari guru. Guru juga bisa mengatur aktivitas atau misi atau mini games di dalamnya. Fitur selanjutnya yaitu Classroom Toolkit. Di Classroom Toolkit ini ada beberapa macam fitur. Yang pertama itu timer. Fitur timer ini berfungsi untuk mengatur durasi kegiatan belajar seperti kerja kelompok, diskusi, ataupun ujian singkat. Cara penggunaannya yaitu klik Classroom Toolkit, pilih timer, atur waktu yang diinginkan misalnya 5 menit, lalu klik Start. Alarm akan berbunyi dan juga terdengar apabila waktu telah habis. Kemudian, fitur lain dari Classroom Toolkit ini yaitu random, di mana fungsinya untuk memilih siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan, presentasi, ataupun tugas. Cara penggunaannya yaitu klik Classroom Toolkit, pilih random, klik tombol untuk memilih siswa secara acak, selanjutnya bisa klik Pick Another untuk memilih siswa lain. Fitur selanjutnya yaitu Group Maker, pembuat kelompok. Fungsinya untuk membagi siswa menjadi kelompok secara otomatis. Cara penggunaannya yaitu klik Classroom Toolkit, pilih Group Maker, tentukan jumlah siswa per kelompok, kemudian klik Create Groups dan grup kelompok siap dibagikan. Fitur selanjutnya yaitu Noise Meter. Fungsinya untuk mengukur tingkat kebisingan di kelas secara visual. Cara penggunaannya yaitu klik Classroom Toolkit, pilih Noise Meter, izinkan akses mikrofon jika diminta. Layar akan menunjukkan grafik suara jika terlalu berisik, dan juga tampil peringatan secara visual. Selanjutnya, ada fitur Direction, petunjuk langkah-langkah. Fungsinya untuk menampilkan instruksi kegiatan pembelajaran dalam poin-poin di layar. Cara penggunaan Direction ini, pertama kita perlu mengklik Classroom Toolkit, kemudian pilih Direction, dan tulis poin-poin petunjuk kegiatan. Misalnya 1. Buka buku, 2. Kerjakan latihan, 3. Diskusi kelompok. Tampilan akan tampil di layar proyektor. Fitur selanjutnya ada Think Parser. Fungsinya yaitu untuk menyediakan format instruksi untuk kegiatan kolaboratif 3 langkah, yaitu berpikir sendiri, berpasangan, dan berbagi hasil. Think Parser, cara penggunaannya yaitu dengan cara mengklik fitur ini dari toolkit. Kemudian guru memberikan pertanyaan dan siswa mengikuti alur Think Parser dengan arahan yang ada di layar. Selanjutnya, ada juga fitur Today. Fungsinya menampilkan daftar kegiatan atau aktivitas yang sudah dilakukan siswa hari ini. Cara penggunaannya dengan cara mengklik Today untuk melihat laporan singkat dari aktivitas kelas dan juga catatan perilaku. Setelah itu, ada juga fitur Portofolio. Fitur portofolio berfungsi untuk guru itu fungsinya untuk membantu guru mendokumentasikan pembelajaran siswa dengan cara yang praktis dan terorganisir. Sedangkan untuk siswa, portofolio berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil karya atau tugas secara digital. Cara penggunaannya untuk guru pertama-tama dapat masuk ke kelas, kemudian klik tab portofolio. Lihat kiriman siswa yang menunggu persetujuan. Klik kiriman lalu berikan komentar atau setujui. Untuk menambahkan kiriman, klik ikon tambah, pilih jenis kiriman, lalu pilih nama siswa. Sedangkan untuk siswa,
Cara menggunakan portofolio yaitu dengan cara masuk ke akun siswa, buka tab portofolio, klik tombol tambah, pilih jenis kiriman dapat berupa teks, gambar, video, ataupun file, kemudian tulis atau unggah karya. Klik submit untuk dikirim ke guru. Guru dapat memberikan komentar ataupun nilai langsung. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu fitur gagasan besar. Fitur gagasan besar berfungsi menyediakan video pembelajaran karakter sosial emotional learning. Cara penggunaannya yaitu buka aplikasi Kelas Dojo, lalu klik tab Big Ideas di akun guru, pilih topik, contohnya empati, growth mindset, atau preference. Tonton videonya bersama siswa di kelas. Diskusikan isi videonya untuk memperkuat nilai-nilai positif. Kemudian, ada fitur kehadiran. Fitur kehadiran ini fungsinya untuk mencatat kehadiran siswa secara digital. Cara penggunaannya yang pertama, masuk ke akun guru, pilih kelas, klik icon Classroom Toolkit di bagian bawah layar, pilih menu attendance ataupun kehadiran, tandai siswa yang hadir dan juga tidak hadir ataupun terlambat dengan satu kali klik. Data akan tersimpan dan bisa dilihat kapan saja. Selanjutnya, di kelas Dojo ini ada fitur grup. Fitur grup ini berfungsi membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil secara manual ataupun acak. Fitur grup ini, yang pertama, kita bisa membuat grup dengan cara masuk ke akun guru, buka kelas yang diinginkan, klik icon student, kemudian klik icon 3 titik di sudut kanan atas, pilih create group atau edit group. Beri nama grup, misalnya kelompok A, tambahkan siswa ke grup sesuai keinginan. Kemudian tekan simpan. Grup akan muncul dalam daftar siswa. Selanjutnya, pada grup ini kita juga bisa memberi poin ke grup dengan cara mengklik nama grup di tampilan kelas, pilih jenis poin seperti kerjasama ataupun tugas telah selesai, kemudian semua anggota grup akan menerima poin yang sama. Selanjutnya, pada fitur grup ini kita bisa mengedit atau menghapus grup dengan cara buka tampilan grup, klik icon pensil atau edit, kemudian bisa ubah nama anggota ataupun hapus grup bila perlu. Fitur selanjutnya yaitu parent account. Parent account berfungsi untuk orang tua agar dapat memantau perkembangan anak melalui aplikasi Dojo Parents. Pada fitur parent account ini, yang pertama, orang tua dapat mendaftarkan akun dengan cara mengunduh aplikasi Kelas Dojo, kemudian klik sign up, pilih parent, masukkan data diri seperti nama, email, dan password, masukkan kode undangan dari guru dalam bentuk huruf dan juga angka. Jika belum punya, minta guru untuk mengundangnya lewat email atau QR code. Pada parent account ini juga, orang tua dapat melihat perkembangan anak. Dengan cara, setelah login, Anda dapat melihat jumlah poin yang diperoleh anak, aktivitas terbaru dari guru di kelas story, serta tugas atau karya yang dikumpulkan anak di portofolio. Pada fitur parent account ini, juga dapat mengirimi pesan ke guru. Dengan cara, setelah login, orang tua akan melihat jumlah orang tua akan melihat Orang tua bisa masuk ke menu message, kemudian pilih nama guru yang tersedia. Setelah itu, tulis pesan dan klik kirim. Guru akan menerima notifikasi dan bisa membalasnya secara langsung. Kemudian, pada fitur parent account ini, juga orang tua dapat menambahkan beberapa anak. Jika orang tua mempunyai anak lebih dari satu, dapat menambahkan anak dengan cara mengklik ikon profil anak, pilih Add Child,
Kemudian masukkan kode dari guru masing-masing anak. Semua anak akan muncul di satu akun parent. Selanjutnya, fitur yang terakhir yaitu fitur student account. Pada fitur student account ini berfungsi siswa bisa mengakses akun sendiri untuk mengerjakan tugas, mengunggah hasil belajar ke portofolio, dan juga melihat poin. Cara penggunaannya, yang pertama, cara login akun siswa. Dengan cara guru membagikan kode login siswa, bisa berupa QR, link, ataupun kode teks, kemudian membuka situs kelas dojo, kemudian pilih I am student, lalu masukkan kode ataupun QR dari guru, kemudian pilih nama siswa yang sesuai, dan masuk ke akun. Selain itu, fitur student account ini juga dapat mengirim tugas ke portofolio. Setelah masuk aplikasi Kelas Dojo, klik ikon portofolio, klik tombol tambah untuk menambahkan tugas. Pilih jenis tugas yang diminta oleh guru, dapat berupa foto, video, teks, ataupun file. Kemudian, tulis atau unggah karya, lalu klik submit. Guru akan menerima tugas dan bisa memberikan komentar ataupun poin. Selanjutnya, student juga dapat mengubah avatar dengan cara mengklik gambar monster di pojok akun siswa, pilih bagian yang ingin diganti, bisa seperti warna, mata, topi, ataupun aksesoris, kemudian simpan perubahan, lalu avatar akan tampil di layar utama. Kemudian, selain itu juga dapat mengecek poin dan juga aktivitas dengan cara membuka tab poin, lihat semua poin perilaku yang diberikan guru, lalu klik detail untuk melihat kapan saja dan kenapa poin itu diberikan. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Friska Sawanabila yang telah memaparkan mengenai LMS Kelas Dojo. Selanjutnya ada LMS Canvas yang akan dipaparkan oleh Selena Yudi Isna. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil analisis LMS Canvas. Nah, pada LMS Canvas ini adalah sebuah LMS yang dikembangkan oleh Introchuk, atau platform ini bisa berfungsi sebagai pusat untuk mengelola dan menyampaikan materi pembelajaran dan juga baik secara online maupun tatap muka. Nah, pada Canvas ini juga membantu pendidik dalam menyederhanakan proses pembelajaran, memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan juga mengakses materi. Nah, pada LMS Canvas ini ada beberapa fitur, yaitu fitur yang pertama yaitu account. Nah, ini berfungsi untuk siswa. Ada beberapa pun penyimpanan file. Nah, yang kedua ada dashboard. Nah, pada dashboard ini yaitu berfungsi untuk meng-create account kelas dan juga memberikan materi kepada siswa. Yang selanjutnya ada courses. Nah, courses di sini itu untuk melihat silabus, modul, ataupun video pembelajaran, dan juga guru memberikan
modul ataupun video pembelajaran tersebut. Nah, pada siswa itu, kursus di sini pada siswa itu untuk menerima menerima apa yang disampaikan oleh guru. Nah, yang selanjutnya ada kalender. Nah, kalender di sini itu untuk melihat kehadiran siswa ataupun melihat deadline tugas yang sudah diberikan oleh guru. Nah, dan juga ada juga inbox. Inbox di sini itu untuk guru dan siswa berinteraksi. Nah, yang selanjutnya ada history. History di sini itu untuk melihat history di sini itu untuk melihat jejak sebelumnya. Next, ada juga fitur-fiturnya. Nah, di sini ada penggunaan LMS Canvas untuk guru. Nah, yang pertama itu guru membuat akun terlebih dahulu, dan juga di situ dalam membuat akun ada pilihannya. Nah, di sini guru memilih untuk menjadi guru. Dan selanjutnya, sebelum membuat kelas, kita juga guru tersebut juga mengubah profil yang ada pada fitur profile. Nah, yang selanjutnya itu guru tersebut membuat kelas. Nah, membuat kelas di sini pada fitur dashboard. Nah, selanjutnya guru melampirkan materi atau media pembelajaran. Nah, melampirkan materi atau media pembelajaran ini pada fitur kursus. Dan selanjutnya, guru juga membuat kuis ataupun LKPD. Nah, pembuatan kuis ataupun LKPD itu dibuat pada fitur kursus. Nah, yang selanjutnya, guru memberikan feedback. Nah, maksud di sini guru memberikan feedback itu guru menilai apa yang ditugaskan kepada siswa, dan juga guru merespon apa yang ke siswa. Selanjutnya, penggunaan tanpa siswa membuat akun terlebih dahulu. Nah, setelah membuat akun, siswa itu menyantumkan kode kelas yang telah diberikan oleh guru. Dan selanjutnya, siswa mempelajari atau mendownload materi yang telah diberikan oleh guru. Dan selanjutnya, siswa mengerjakan kuis ataupun LKPD yang telah diberikan oleh guru. Nah, pada mempelajari materi itu dan juga mengerjakan kuis itu pada fitur kursus, dan menyantumkan kode kelas itu pada fitur dashboard. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Selena yang telah memaparkan hasil analisis mengenai LMS Canvas. Selanjutnya, eh, pembahasan yang ketiga mengenai LMS Edlink yang akan dipaparkan oleh Sofia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai Edlink. Nah, Edlink di sini yaitu platform pembelajaran inovatif yang dikembangkan oleh anak bangsa di Indonesia yang digunakan oleh perguruan tinggi ataupun sekolah untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Eh, Edlink di sini disertai dengan fitur-fiturnya. Yang pertama ada fitur kelas. Nah, fitur kelas ini yaitu elemen yang umumnya dimanfaatkan oleh pendidik dalam menyusun suatu kelas. Adapun cara penggunaan dari fitur kelas yang pertama, eh, pengajar membuat kelas baru melalui menu kelas. Yang kedua, pelajar mengklik masukkan informasi kelas seperti nama kelas, deskripsi kelas, dan jadwal pembelajarannya. Lalu yang ketiga, pengajar bisa menambahkan peserta didik ke dalam kelas. Lalu yang keempat ada pengajar mensinkronisasikan kelas agar seluruh aktivitas pembelajaran tercatat dan bisa diakses oleh semua anggota kelas. Next. Fitur yang kedua ini yaitu fitur bahan ajar atau materi. Fitur bahan ajar atau materi di sini yaitu berfungsi untuk membagikan materi yang akan dipelajari pada saat pertemuan yang akan datang. Adapun cara penggunaan dari fitur ini yaitu yang pertama pengajar memilih kelas yang telah dibuat lalu mengklik menu materi. Yang lalu pengajar mengunggah bahan ajar atau materi yang akan disampaikan dalam berbagai format seperti video, dokumen, gambar, link, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pengajar bisa menambahkan deskripsi atau petunjuk untuk peserta didik sebelum mengakses pada materi tersebut. Nah, yang ketiga ada fitur tugas. Fitur tugas ini dapat memfasilitasi atau interaksi dan diskusi antara pengajar dan fitur tugas ini yaitu menjadi sarana yang digunakan untuk menugaskan atau ulangan harian kepada peserta didik. Adapun cara penggunaan dari fitur tugas ini, yang pertama pengajar bisa mengakses menu tugas terlebih dahulu yang ada di dalam kelas, lalu pengajar membuat tugas dengan menuliskan instruksi batas waktu pengumpulan dan format pengumpulannya. Yang terakhir, peserta didik bisa mengunggah hasil tugas tersebut dalam bentuk dokumen, video, ataupun gambar. Next. Yang keempat ada fitur forum diskusi. Fitur forum diskusi ini yaitu fitur yang dapat memfasilitasi interaksi dan diskusi antara pengajar dan peserta didik, serta antar peserta didik sendiri terkait materi pembelajaran ataupun terkait jadwal pelajaran. Ada cara penggunaan dari fitur forum diskusi ini. Yang pertama, masuk ke kelas dan yang kedua, buat topik diskusi, lalu ajak peserta didik yang lain untuk berpartisipasi. Yang ketiga, gunakan kolom komentar untuk saling berdiskusi mengenai topik pembelajaran. Next. Yang kelima ada fitur penilaian dan feedback. Fitur penilaian dan feedback ini digunakan untuk memberikan evaluasi serta umpan balik langsung kepada peserta didik yang telah menyelesaikan tugas atau ulangan harian mereka. Nah, cara penggunaannya, pertama masuk ke tugas yang telah dikumpulkan oleh peserta didik, lalu pengajar memberikan nilai dan tuliskan feedback atau umpan balik di kolom yang telah disediakan.
Lalu yang terakhir, klik simpan penilaian agar peserta didik dapat melihat hasil evaluasi tersebut. Next. Yang keenam ada fitur kuis. Nah, fitur ini memungkinkan pendidik atau pengajar untuk menyusun kuis dengan menyertakan butir-butir pertanyaan yang kemudian harus dijawab oleh peserta didiknya. Nah, cara penggunaannya yang pertama masuk ke menu kuis yang ada di dalam kelas, lalu buat kuis dengan menambahkan pertanyaan berupa pilihan ganda, deskripsi, ataupun gambar. Lalu yang terakhir, atur batas waktu pengerjaan dan simpan kuis agar bisa dikerjakan oleh peserta didik. Yang ketujuh ada fitur berbagi. Nah, fitur ini memungkinkan guru untuk menyampaikan berbagai jenis data atau file seperti gambar, video, dokumen, teks, ataupun link yang dapat diakses oleh peserta didik. Cara penggunaannya yaitu gunakan menu bagikan sesuatu yang ada di kelas. Lalu pilih jenis data yang akan dibagikan berupa materi, tugas, kuis, info, acara, ataupun survei. Yang terakhir, sistem akan membagikan ke seluruh anggota kelas secara otomatis. Next. Yang kedelapan ada fitur pesan pribadi. Fitur pesan pribadi ini digunakan untuk memberikan informasi atau pesan kepada anggota anggota kepada peserta didik yang lain. Adapun cara penggunaan fitur pesan pribadi ini, yang pertama dapat membuka fitur pesan dan pilih nama peserta didik atau guru yang ingin diajak komunikasi. Lalu yang kedua tulis pesan pribadi dan kirimkan langsung melalui forum kelas. Yang kesembilan ada fitur info, acara, dan survei. Nah, fitur ini merupakan elemen yang sering dimanfaatkan oleh guru untuk menyampaikan pengumuman mengenai informasi penting. Selain itu, fitur ini dapat digunakan untuk membuat agenda acara dan mengadakan survei kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran secara daring. Adapun cara penggunaan dari fitur ini yaitu yang pertama masuk ke menu info atau acara ataupun survei yang ada di dalam kelas. Yang kedua, tulis pengumuman atau bisa membuat agenda kegiatan ataupun bisa menyusun survei untuk peserta didik. Nah, lalu yang ketiga, kirimkan dan pantau respon dari peserta didik itu secara langsung. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sofia yang telah memaparkan mengenai LMS Edlink. Selanjutnya, ada LMS Educate yang akan disampaikan oleh Asrianti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan LMS Educate. Nah, yang pertama ada fitur kelas langsung. Fungsi dari fitur kelas langsung ini untuk mengadakan kelas interaktif secara real time atau guru dan siswa. Cara penggunaan fitur ini untuk guru yaitu masuk ke aplikasi, pilih opsi Clip Class, dan atur jadwal dan melalui sesi. Cara menggunakan untuk siswa yaitu terima notifikasi atau akses tautan kelas dari dashboard lalu bergabung pada waktu yang ditentukan. Next. Ada studi material. Nah, fungsi dari studi material ini untuk mendistribusikan materi pembelajaran seperti catatan, dokumentasi, atau tautan video. Cara penggunaan fitur ini untuk guru yaitu unggah materi melalui menu studi material dan bagikan kepada siswa dalam batch tertentu. Cara penggunaan untuk siswa yaitu akses materi yang dibagikan melalui menu studi material di aplikasi. Next, ada fitur rekaman kelas. Fungsi dari fitur rekaman kelas yaitu untuk merekam sesi kelas untuk ditinjau kembali oleh siswa. Cara penggunaan fitur ini untuk guru, aktifkan opsi record sebelum memulai akses. Cara menggunakan untuk siswa yaitu akses rekam melalui menu record di aplikasi setelah kelas selesai. Next. Selanjutnya ada fitur manajemen tugas dan ujian.
Nah, fungsi dari fitur ini yaitu untuk membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas serta ujian. Cara penggunaan fitur ini untuk guru, pilih menu asesmen atau tes, buat tugas atau ujian baru, tetapkan tenggat waktu, dan kirim ke siswa. Cara menggunakan untuk siswa yaitu terima notifikasi, kerjakan tugas atau ujian, dan kirim kembali melalui aplikasi. Next. Selanjutnya ada fitur komunikasi dua arah. Nah, fungsi dari fitur ini untuk memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa untuk klarifikasi atau diskusi. Cara penggunaan fitur ini untuk guru yaitu gunakan fitur kelas untuk mengirim pesan atau menjadwalkan sesi tanya jawab. Cara menggunakan untuk siswa yaitu gunakan fitur chat untuk mengirim pertanyaan atau berpartisipasi dalam diskusi. Selanjutnya ada fitur pengenalan kelas. Nah, fungsi dari fitur pengenalan kelas itu untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba kelas sebelum bergabung secara penuh. Cara penggunaan fitur ini untuk guru yaitu menjadwalkan kelas pengenalan melalui intro kelas. Cara penggunaan untuk siswa yaitu daftar dan ikuti sesi pengenalan untuk memahami metode pengajaran. Next, ada fitur manajemen kehadiran. Fungsinya untuk melacak kehadiran siswa secara otomatis selama sesi kelas. Cara menggunakan untuk guru yaitu gunakan fitur kehadiran untuk mencatat kehadiran siswa. Cara menggunakan untuk siswa yaitu pastikan untuk masuk ke kelas tetap waktu agar kehadiran tercatat. Nah, selanjutnya ada fitur papan tulis interaktif yang berfungsi untuk memfasilitasi kolaborasi visual secara sesi live. Cara penggunaan untuk fitur ini untuk guru, aktifkan fitur whiteboard saat kelas berlangsung untuk menggambar atau menulis secara langsung. Cara penggunaan untuk siswa yaitu ikuti penjelasan visual yang diberikan oleh guru melalui papan tulis. Next. Selanjutnya ada fitur notifikasi dan pengingat yang berfungsi untuk memberikan pengingat otomatis kepada siswa tentang kelas, tugas, atau pembayaran. Cara penggunaan untuk guru yaitu atur notifikasi untuk berbagi aktivitas melalui menu notification. Cara penggunaan untuk siswa yaitu terima notifikasi langsung di aplikasi atau melalui email. Selanjutnya ada fitur analisis kinerja siswa yang berfungsi untuk menyediakan laporan dan analisis tentang kinerja akademik siswa. Cara penggunaan untuk guru yaitu akses laporan melalui menu analisis untuk melihat kemajuan siswa. Cara menggunakan untuk siswa yaitu tinjau laporan kinerja pribadi untuk memahami area yang perlu ditinggalkan. Mungkin sekian dari penjelasan Educate, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Asrianti atas pemaparannya. Selanjutnya yang terakhir, yaitu LMS Wise Online Teaching Apps yang akan dipaparkan oleh Nada Apipa Aulia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan LMS Wise Online Teaching App. Wise Online Teaching App adalah sebuah aplikasi pembelajaran daring yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar secara online. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur. Yang pertama itu ada fitur live class atau kelas langsung. Pada fitur ini itu fungsinya itu dapat mengajar secara langsung melalui video dengan fitur berbagi layar dan papan tulis digital. Nah, cara penggunaannya itu yang pertama itu login ke akun Wise, pilih menu live class, lalu klik schedule atau start now. Yang selanjutnya masukkan informasi kelas, nama pelajaran, waktu, dan topik. Saat kelas dimulai, guru dapat mengaktifkan kamera atau mikrofon berbagi layar atau menulis di papan digital. Selanjutnya, siswa dapat masuk ke tab live class, klik kelas yang dijadwalkan, lalu tekan join class saat kelas sudah aktif. Next. Selanjutnya ada fitur record lesson atau pelajaran rekaman.
pada pembelajaran rekam ini itu menyediakan video pembelajaran yang bisa diakses kapan saja. Nah, cara penggunaannya itu guru masuk ke menu record lesson, klik upload video, isi judul deskripsi, pilih mata pelajaran dan kelas, unggah filenya, kemudian klik submit untuk menyimpan dan membagikan video. Nah, siswa itu masuk ke tab record lesson, pilih video sesuai mata pelajaran, lalu klik untuk menonton. Next. Selanjutnya, selanjutnya ada fitur quiz and test atau fitur quiz dan ujian. Nah, fungsinya itu dapat mengelola kuis atau ujian secara online, bisa otomatis koreksi untuk pilihan ganda. Nah, cara penggunaannya itu ada dua, ada yang untuk guru dan siswa. Nah, untuk guru, yang pertama itu klik tes, lalu create test. Nah, masukkan judul deskripsi, tipe soalnya itu apa, PG ataupun esai, untuk pengerjaan dan bobot nilainya itu berapa. Kemudian klik publish untuk memulainya. Nah, cara penggunaan untuk siswa, yang pertama itu masuk ke tab tes, pilih kuis atau ujian yang tersedia, klik start tes, kerjakan soal, lalu klik submit. Nah, selanjutnya hasil akan muncul otomatis jika diatur secara otomatis. Yang selanjutnya itu ada fitur homework atau tugas dan PR. Nah, fungsinya itu dapat memberikan dan mengumpulkan tugas secara digital. Cara penggunaannya itu ada dua juga. Yang pertama itu ada cara penggunaan guru. Yang pertama itu masuk ke menu homework, klik create assessment, isi judul, instruksi tugas, dan tanggal tenggat. Unggah file jika ada, lalu klik Essence to Class. Kemudian cara penggunaan siswa, yang pertama itu masuk ke menu homework, pilih tugas yang muncul, klik submit, unggah file jawaban, lalu klik submit. Penilaiannya itu guru bisa memberi nilai dan berkomentar setelah siswa mengumpulkan tugas. Next. Nah, selanjutnya ada menu homework dan assessment. Itu menyediakan laporan nilai, kehadiran, dan catatan perkembangan. Cara penggunanya itu untuk guru masuk ke menu progres, pilih nama siswa atau kelas, tampilkan grafik, nilai tugas, kuis, ujian, dan presentase kehadirannya. Yang selanjutnya ada cara penggunaan untuk siswa atau orang tua. Yang pertama itu masuk ke menu progres, lihat ringkasan perform pembelajaran dan catatan dari guru. Nah, di sini itu bisa dilihat oleh orang tua juga. Selanjutnya ada menu Discuss Forum atau forum diskusi dan tanya jawab. Nah, fungsinya itu di sini itu wadah untuk tanya jawab setelah diskusi di luar jam kelas. Nah, cara penggunaannya itu untuk guru, klik forum, lalu create thread, kemudian tulis topik, instruksi, dan aktifkan diskusi. Kemudian untuk cara penggunaan bagi siswa, masuk ke dalam forum, klik topik yang tersedia, kemudian tulis pertanyaan atau komentar yang akan disampaikan, kemudian guru dan siswa lain dapat membalas secara terbuka. Selanjutnya ada menu attendance system atau sistem kehadiran. Fungsinya itu mencatat kehadiran siswa secara otomatis saat mengikuti kelas live. Nah, cara penggunaannya itu untuk guru saat mengajar live class, klik Mark Attendance. Kehadiran akan tercatat otomatis, bisa disesuaikan secara manual. Kemudian untuk siswa itu saat bergabung live class, kehadiran akan dicatat otomatis oleh sistem. Selanjutnya ada menu payment atau sistem pembayaran. Fungsinya itu memfasilitasi pembayaran biaya kelas secara digital. Nah, cara penggunaannya itu bagi guru atau admin dapat masuk ke menu payment atau klik create
invoice, lalu isi nama paket, nominal, masa aktif, dan deskripsi. Selanjutnya klik publish. Kemudian untuk penggunaan bagi siswa atau orang tua itu yang pertama itu masuk ke menu payment, pilih tagihan aktif, klik pay now, kemudian pilih metode pembayaran e-wallet atau transfer bank dan lain-lain. Kemudian status berubah akan menjadi paid setelah pembayaran berhasil. Nah, untuk aplikasi Wise online teaching app itu sama memiliki kemiripan fungsi dengan beberapa platform pembelajaran daring LMS lainnya ya di Indonesia seperti Google Classroom. Jadi tidak terlalu berbeda seperti itu. Baik, untuk penjelasan dari saya mungkin cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nada Afifah Aulia yang telah memaparkan mengenai LMS WISE. Nah, sehingga dapat disimpulkan gitu, LMS ini banyak macamnya dan banyak juga kegunaannya. Kita mulai dari yang pertama, Kelas Dojo. Kelas Dojo merupakan LMS yang berfokus pada pengelolaan kelas dan penguatan karakter siswa melalui sistem poin, komunikasi intensif dengan orang tua, bahkan alat bantu visual yang interaktif. Fitur yang mendukungnya juga ada Classroom Toolkit, Portofolio, dan cerita kelas. Nah, pada LMS Canvas juga, LMS Canvas ini dirancang untuk pembelajaran tingkat menengah hingga tinggi dengan pendekatan yang sangat fleksibel gitu. Nah, kalau untuk Edlink ini menyediakan banyak fitur lengkap untuk mendukung pembelajaran daring yang sangat kolaboratif, mulai dari kelas digital, materi pembelajaran, forum diskusi, dan tugas. Serta ada Educate yang memadukan fitur live class, tugas, materi pembelajaran, papan tulis interaktif, dan manajemen kehadiran dengan sistem analisis kinerja yang mendetail. Serta ada WISE online teaching apps, menyediakan juga layanan pengajaran online menyeluruh dari live class, rekaman pembelajaran, tugas dan kuis digital hingga pembelajaran kelas. Nah, banyak banget kan manfaat dari LMS yang sudah kami analisis gitu. Sehingga kita sebagai calon pendidik dapat untuk memanfaatkan LMS tersebut untuk nantinya dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Mungkin dari kelompok 7 dicukupkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.